Selamat malam pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Pemerintah menerapkan program pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia melalui Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan PMI. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan, peraturan tersebut diterapkan untuk melindungi para PMI dari sejumlah sindikat yang kerap mengancam PMI. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah pertemuan di kantor staf Presiden Republik Indonesia, RI, Kamis, tanggal 29 Juli tahun 2021. Ada dua musuh besar yang sedang dihadapi oleh PMI, yaitu sindikat penempatan PMI ilegal dan juga sindikat praktik ijon dan renten, ungkap Beni melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Lebih lanjut Beni menjelaskan, biaya penempatan sebagai modal bekerja bagi PMI seringkali mengharuskan mereka menjual harta milik keluarga. Selain itu, para PMI juga kerap meminjam uang ke rentenir. Pada akhirnya, mereka terlilit utang sekaligus terjebak dalam praktik ijon dan renten. Oleh karena itu, Beni berharap peraturan pembebasan biaya penempatan kerja yang dibuat oleh pemerintah dapat melindungi para PMI dari sindikat ilegal dan utang piutang. Untuk diketahui, ada 14 komponen biaya yang selama ini diberatkan ke PMI, yakni tiket pesawat, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, jasa perusahaan, penggantian paspor, serta surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Selain itu, ada pula biaya jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan, transportasi, dan akomodasi. Adapun 10 posisi pekerjaan yang diprioritaskan untuk peraturan pembebasan biaya tersebut, yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, lansia, juru masak, sopir pribadi, perawat taman, pengurus anak, petugas kebersihan, petugas ladang dan perkebunan, serta awak kapal perikanan migran. Beni menyampaikan alasan mengapa peraturan pembebasan biaya diprioritaskan untuk posisi-posisi tersebut adalah mereka rentan dieksploitasi. Menurut Beni Ramdhani, pekerjaan tersebut rentan mengalami eksploitasi, seperti kekerasan fisik dan ruda paksa, gaji yang tidak dibayar, jam kerja melebihi batas, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan lain-lain. Penerbitan peraturan pembebasan biaya bagi PMI tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Kepresidenan Ri Muldoko. Demikian informasi pada hari ini BMI Taiwan, saya Fadilah melaporkan.